Iya, baik. Ini merupakan, video, tutorial ya dalam, eee, untuk pendukung tugas 2 hidrologi ya. Karena mungkin kemarin di kelas itu ada beberapa hal yang belum tersampaikan, jadi di sini saya coba, buatkan, video pendukung ya. Nah, tugas 2 sendiri itu mencakup materi, minggu kedua dan minggu ketiga ya. Minggu kedua terkait dengan hujan, minggu ketiga adalah, terkait dengan evapotranspirasi atau evaporasi. Nah, di tugas 2 ini, kalau kita lihat di sini adalah pertama hitung hujan rata daerah untuk masing-masing subdas yang dihasilkan pada tugas 1. Jadi ini berkelanjutan dan hitung evaporasi, maaf ini evapotranspirasi ya, berdasarkan data berikut menggunakan metode Feynman ya, seperti yang di kelas itu. Terus juga di sini nanti dikumpulkan berupa file Excel data hasil perhitungan, baik itu untuk hujan maupun evapotranspirasinya, dan juga nanti bikin grafik nilai rata-ratanya pada masing-masing subdas. Untuk hujan, kalau untuk evaporasi cukup rata-rata time seriesnya ya, beserta time seriesnya. Sama nanti saya tunjukkan prosesnya. Ini memang di kelas tidak disampaikan secara keseluruhannya. Oke. Terus juga di sini kalau kita lihat di sini ada data, kalau kita download datanya ya. Datanya ada nilai untuk masing-masing name. Ini saya kasih tambahan untuk nanti buat bahan latihan kita gunakan data ini. Ada suhu, ada humidity, mean sunshine, velocity ya, velocity juga ada di sini masing-masing bulan. Terus ada nilai R berdasarkan tutupan lahan, terus latitude. Meskipun lokasi dasnya sudah ada, tapi untuk nilai latitudenya kita buat berbeda-beda karena memang dasnya berdekatan. Terus di sini ada jenis data hujan, nanti ada yang MVK dan MVK calibrated. Nanti setiap mahasiswa memiliki ada 2 jenis data hujan satelit di sini yang digunakan. Nanti setiap mahasiswa akan mendownload masing-masing ya, atau mungkin kalaupun jenis datanya sama mungkin bisa download berbarengan atau misalnya bagi tugas gitu ya, karena datanya cukup banyak. Oke, yang pertama itu adalah kita masuk ke ini datanya ya sudah, maka kita masuk ke soal yang pertama, yaitu hujan rata-rata daerah. Maka untuk menjawab itu, maka silakan masuk ke Hasslab Upper ya. Hasslab Upper. Di sini ada 2 data tutorial ya. Data tutorial pertama adalah di sini data tutorial, ada yang perlu di-download, mungkin ada beberapa hal yang perlu di-download ya. Pertama adalah Python script khusus untuk Python script untuk ini ya, untuk hujan rata-rata daerah. Ini silakan di-download. Penjelasan hujan rata-rata daerah kita udah jelaskan di kelas. Jadi ini untuk kalau datanya banyak, jadi saya bantu buatkan Python script. Silahkan di-download di sini yang namanya adalah extract JSMap ya, extract JSMap. Download, silahkan di-download, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang kumpulan tabel Excel ini, silakan download yang Penman ya. Memang rencananya nanti ini folder ini nanti akan terisi beberapa data yang lain ya, beberapa tabel yang lain, tapi secara bertahap kita masukkan yang sudah kita pelajari di kelas. Oke, ini adalah tabel evaporasi JSMap. Oke, yang berikutnya adalah tadi di dalam tugas itu ada MVK dan MVK calibrated ya. Maka masuk ke Hasslab Upper ini juga masuk ke data hujan satelit Indonesia. Di sini ada 2 versi ya, ada 2 versi, yang corrected, calibrated ya, yang calibrated.
dan juga yang versi MVK yang tanpa calibrated dengan NOAA data ya. Nah, yang perlu dilakukan adalah mendownload data ini minimum adalah dari tahun 2010 ya, minimum dari tahun 2010 untuk masing-masing mahasiswa. Kalau dia kebagian yang MVK, maka dia download yang bagian atas ini. Kalau yang kebagian yang yang correct calibrated ya, maka dia download yang bagian bawah ini dari 2010 sampai dengan 2026. Tapi untuk contoh nanti saya gunakan hanya tahun 2024 sampai 2026 ya untuk contoh di dalam video ini. Terus dikarenakan filenya ini cukup besar, bisa total itu kurang lebih berapa giga gitu ya, maka diperbolehkan untuk bagi mahasiswa yang sama-sama MVK misalkan, sama-sama MVK, maka mendownloadnya itu bisa istilahnya ya, kerjasama ya, downloadnya bisa kerjasama. Jadi misalkan name ini, name 14 misalkan di sini 14 dan 13 ke atas ini bisa kerjasama download MVK. Mungkin tahunnya diatur tahun berapa saja karena filenya cukup banyak ya, cukup banyak dan cukup besar. Oke, jadi mungkin itu ya. Dan soal datanya dari data 2010 sampai dengan data terkini 2026. Oke, cara downloadnya adalah misalkan saya coba untuk tutorial ini saya gunakan data yang paling bawah ini ya. Data yang paling bawah adalah MVK calibrated. Di sini kebetulan MVK calibrated, maka saya pilih yang Dummer ini. Maka downloadnya per bulan ya. Downloadnya data per bulan. Ini data misalkan kalau mau download berbarengan juga boleh sih sebenarnya. Misalkan ini tahun 2026 yang terakhir saya download tahun terakhir karena saya sudah punya datanya 2026 sampai dengan bulan Februari ya. Maka saya download data yang 2026 bulan Maret bulan 3. Tinggal di download saja. Ya, tentunya proses ini yang paling lama, termasuk yang lama karena filenya cukup banyak ya. Kalau dari data 2010 berarti kan ada berapa bulan data kan. Sampai sekarang mungkin sekitar katakanlah 2010 berarti 16 tahun, hampir 17 tahun dengan 2026 16 kali 12 dan seterusnya ya. Ini kita udah dapat data bulan 6. Oke. Maka ini adalah data yang kita punya, data tugas. Mungkin yang saya copy ini saja ya. Tabel ini, tabel evaporasi dan data bulannya. Oke. Saya cut ke posisi di data analisis dulu gini di luar ya. Baik. Pertama gabungkan dulu seluruh data ya, gabungkan dulu seluruh data. Berarti saya ekstrak di sini, ekstrak all ya, ekstrak all misalkan. Maka ini datanya, data tahun bulan 3 ya, saya cut, pindahkan ke data 2026 bulan 3. Oke, berarti saya sudah punya data dari tahun 2024 Januari Desember sampai dengan 2026 Januari Maret ya. Mungkin Maretnya juga hanya sampai tanggal 25 atau tanggal berapa ya, kita lihat dulu Maretnya sampai tanggal ya, benar tanggal 25 ya. Oke, baik, itu sudah datanya. Yang ini bisa saya hapus ya, yang tidak perlu bisa dihapus biar tidak membingungkan. Nah, langkah berikutnya adalah ini silakan diekstrak data code ini ya, diekstrak ya, diekstrak. Oke, ini ekstrak. Maka yang pertama adalah
di sini ada data ya, ada data, ini masih empty, maka masukkan data ini. Mungkin bisa di copy, taruh di sini, di copy paste ya di luar gitu ya. Nanti dia akan masuk ke dalam, karena namanya filenya sama-sama data. Kalau filenya beda, foldernya beda, namanya mungkin nanti bisa diatur, di cut semuanya atau di copy semua, masukkan ke file data. Intinya adalah di dalam data ini munculnya data langsung tahun seperti itu. Oke, tidak boleh yang lain, maksudnya tidak boleh ada folder tambahan di bawahnya, nggak boleh. Data langsung tahun dari 2010 sampai tahun 2026 ya. Oke, setelah itu di sini ada data DAS. Nah, data DAS-nya adalah dari analisis sebelumnya. Di sini saya sudah punya analisis sebelumnya ya, data DAS ini analisis sebelumnya. Oke, pertama perhatikan dulu data DAS di analisis sebelumnya. Nah, tolong di dalam tugas-tugas berikutnya ini data file JIS ini jangan hilang ya, jangan hilang, karena nanti kita masih butuhkan untuk beberapa tugas ke depan, mungkin terkait dengan apa namanya ya, ada beberapa lah tugas ke depan kalau kita ada kesempatan nanti membahas Uber RMM ya, maka kita akan masukkan di dalam pembahasan, karena nanti kita butuh untuk pemodelan Uber RMM ini. Oke, jadi kalau ini kita lihat kan ada data dasnya ya, yang kemarin kita punya kan, katakanlah yang clip, misalkan yang clip ini, kalau kita open attribute table ada 31 das misalkan di sini, maka yang perlu dilakukan adalah klik kanan clip, atau das ini juga sama sih, tapi saya coba yang clip yang kemarin kalau yang dasnya belum muncul ya. Klik kanan clip, properties dulu kita lihat source-nya. Nah, di sini extend-nya ini adalah meter, spasialnya dalam UTM 49S ya kalau dalam tugas ya. Pokoknya di sini kalau dalam meter berarti perlu dikonversi terlebih dahulu. Caranya adalah klik kanan, export ya, export. Oke, saya pilih masukkan ke ya mungkin di folder yang sama ya, saya masuk ke sebenarnya di sini tugas NIM 1 sudah ada ya. Tapi saya bikin di sini data DAS ya. Data DAS karena untuk memastikan apakah itu sudah dalam WGS 1984 bukan dalam UTM. DAS, masuk DAS, terus oke, katakanlah di sini saya ketik DAS ya, ketik DAS. Namanya DAS ya. Oke. Maka DAS saya nanti saya cek ini ya. Kalau nggak salah DAS misalkan NIM ya, kasih NIM ya. DAS NIM 00 kan saya punya. DAS NIM 00. Tergantung NIM-nya ya. Oke. Oke, di sini oke. Ya. Nah, sebelum di-okekan di sini, sebelum di next oke ini, pilih di sini environment, masuk koordinat sistemnya adalah pilih yang bumi ini, geographic, world 1984, pilih yang ini ya, 1984. Oke, baru di-okekan. Ya. Maka data JIS-nya di sini saya coba masuk ke JIS tutorial ya. Maka di sini muncul DAS ya di sini. Oke. Data DAS. Mungkin ini bisa di close saja biar di sini tidak muncul lognya ya. Maka kita close saja, remove ya, maksud saya remove, terus kita save sehingga dia hilang lognya. Oke. Data ini yang kita simpan, kita copy, ini blok semuanya, copy semuanya, di copy di blok ya, jangan sampai ada yang hilang, di copy ke code DAS ini. Oke. Code DAS. Oke.
Baik, ini kalau ini sudah harusnya sih tinggal kita run, nanti kita coba ya. Saya udah lama ini tidak saya cek apakah masih sesuai. Oh iya, sebelum dilakukan analisis ini, pastikan menginstal seperti petunjuk waktu tugas untuk mata kuliah apa namanya, pemrograman komputer ya. Ini langsung di run saja. Ini oke saja. Ntar kita kok muncul seperti ini ya. Ntar saya coba kita cek. Biasanya tidak muncul. Oke, sepertinya ini karena baru diupdate ya. Ini saya kalau tidak muncul seperti ini, baik kita lanjutkan saja nggak apa-apa. Harusnya diklik kanan di sini, open code ya, code seperti ini, code. Terus masuk ke SC ya, masuk ke SC. Maka ini kan ada pilihannya nih, select location, polygon intersection, maka di run satu persatu ya. Ini sepertinya ada yang biasanya sih komputernya di run bat langsung oke, tapi kalau seperti ini nggak apa-apa, ini baru diupdate kemarin. Jadi kita select location dulu, terus di run. Seperti biasa kita belajar di kelas ya. Select location, terus di run. Ini tunggu prosesnya ya. Ini ada nunggu beberapa saat sih harusnya memang, karena memang kalau filenya banyak dia akan ini ya. Ntar kita coba pastikan dulu. Oh, ini udah muncul outputnya ya. Outputnya di sini bisa muncul di output di folder yang sama, koordinat, das dan seterusnya ya. Ada koordinatnya. Ini pasti proses ya. Karena nanti di sini ada dua hal yang diambil. Pertama adalah data hujannya didasarkan pada ini ya. Ini udah selesai untuk bagian pertama. Ini ada dua file. File yang pertama adalah data koordinat sesuai dasnya ya, sesuai dasnya koordinatnya. Maka mahasiswa itu akan berbeda-beda. Setiap koordinat mahasiswa akan berbeda-beda tergantung das yang dia punya. Terus yang kedua adalah di sini ada output rainfall hujannya ya. Nah, tadi kan prosesnya agak lama itu, kalau dalam running yang ini ada sekitar 33 detik ya, 33 detik. Jadi kalau seperti itu, kalau nanti data hujannya itu bisa sampai 10 ya, sampai berapa, dari 2010 sampai tahun 2026, maka kemungkinan hasilnya akan lebih panjang lagi seperti itu. Baik, selanjutnya adalah perhitungan polygon descent di sini. Maka ketik klik di sini polygon descent di run ya. Karena kebetulan ini run batch-nya tidak bisa. Biasanya kalau di dalam di dalam perhitungannya biasanya muncul ya biasanya ya. Tapi kebetulan saya kurang tahu di sini kenapa setelah diupdate biasanya di dalam hal-hal tutorial sebelumnya itu bisa. Ini setelah diupdate komputernya ternyata nggak bisa. Tapi nggak masalah, masih bisa di run di sini. Hasilnya adalah, saya close dulu sini ya. Hasilnya adalah file polygon descent ya, file polygon descent. Nanti kita cek di GIS ya, di ArcGIS-nya kita cek apakah
muncul tidak file ini. SHP muncul. Nah, ini muncul ya file polygon design ya. Ini polygon design-nya. Kalau ini koordinatnya ya. Kalau saya buka di sini koordinat di ArcGIS kita lihat koordinatnya show create point to from table di sini untuk mengecek titik-titik data hujannya ya. Karena di dalam GS Map itu berupa berupa grid ya. Nah, ini kurang lebih datanya. Nah, berarti ini polygon design-nya dia yang mengambil yang terdekat. Polygon design itu tidak harus berbentuk segitiga karena dia membuat data berdasarkan yang nilai yang terdekat. Voronoi. Jadi dia kayak membuat nilai titik tengahnya seperti itu. Oke, ini sudah tercover wilayah kita ya. Nah, saya close dulu ya biar nggak kepake ini untuk polygon design-nya. Saya close, saya remove, terus saya simpan. Oke, setelah itu selanjutnya adalah masuk ke intersect untuk mendapatkan hujan rata-rata daerah ya. Kita run. Oke. Maka ketika kita run di sini muncul file upper RMM ya. Tapi ini abaikan, di sini evaporasinya diabaikan, masuk ke hujan saja. Oke, masuk ke hujan. Maka di sini abaikan tadi ya, saya ulangi lagi, abaikan evaporasi di sini, masuk ke das hujan. Maka di sini kalau kita lihat ini adalah data jas hujan. Kalau kita data hujan ya, kok jas hujan, data hujan. Kalau kita lihat di sini kan ada hydro ID nih. Ini das di sini dihilir di pada das saya. Maka ini adalah hujan rata-rata daerah untuk das tersebut. Ya, masing-masing per hari. Kebetulan di sini ada berapa hari? Di sini ada ya sampai 811 hari ya kurang lebih. Nah, ini hujan rata-rata daerah menggunakan polygon design. Makanya kenapa di sini ada yang sama di sini? Kenapa? Karena dasnya berdekatan. Tapi kalau sudah dipengaruhi oleh stasiun yang lain, berarti sudah beda ya. Sudah ada faktor koefisien bobot polygon design-nya. Untuk ngeceknya kita bisa cek di sini di data output. Di sini ada output, ada intersect, kita masukkan ke GIS kita. Coba kita perhatikan, mungkin saya hilangkan. Coba kita perhatikan di sini nih. Nah, ini das kita masuk di sini. Ini das 1, enggak seberapa ini das 2412 di sini. Mana tadi? 2412 ya, 2412. Kalau kita lihat intersect-nya dia terbagi dua pos curah hujan atau dua grid hujan. Di sini ada dapat 2.11 sama poin 15. Sedangkan yang lain yang di bawah ini semuanya satu grid, jadi dia tidak berubah seperti itu. Jadi kalau terdiri dari dua grid, dia otomatis akan berubah, akan ada faktor pengalinya. Ini misalkan ini luasnya berapa gitu, terus ini juga luasnya berapa, maka itu adalah ini. Jangan lihat shape areanya ya, shape area ini tidak berubah karena memang hasil intersect ya. Kecuali kita hitung di sini kalau mau ngecek lagi gitu ya, klik kanan, kita hitung shape areanya. Calculate fill bukan calculate fill tapi calculate geometry area luas, misalkan dalam area geodesic. Di sini kita ganti misalkan square meter, apply. Maka kalau kita klik di sini ya, tadi ini udah mulai berubah. Di sini yang bagian bawah untuk 2412 itu adalah 381 meter persegi, 1000 meter persegi ya. Yang atas adalah 932
meter persegi ya. Jadi pengaruhnya dominan di pos yang di atasnya. Pos yang di atasnya yang dimaksud adalah pos ini, pos 15, poin 15. Kalau yang ini poin 11 seperti itu. Oke. Ya, seperti perhitungan yang pernah kita sampaikan di kelasnya. Poinnya adalah pada bagian ini kita bisa mendapatkan yang tadi yang namanya hujan rata-rata daerah per setiap subdas per das ya, per setiap subdas, sorry, maaf. Oke. Nah, untuk tugas ini yang dikumpulkan pertama adalah Excel ini atau file CSV ini. Yang kedua adalah bikin rekapitulasi seperti ini grafik ya. Mungkin average, pakai average saja. Sebenarnya meskipun tidak begitu sesuai ya untuk merepresentasikan, tapi kita untuk menunjukkan saja nilai rata-rata hujannya, nilai average di sini. Nilai average. Oke. Nilai average-nya ya. Terus juga di sini tanggalnya kan sama nih tanggalnya. Nanti file Excel-nya setelah sebelum dianalisis yang diberikannya, nanti setelah yang dikumpulkan dalam bentuk PDF itu adalah file gambar grafiknya. Pertama kita buat ini analisis yang pertama. Ini adalah tanggalnya. Maka gambar yang pertama dikumpulkan adalah dimasukkan dalam PDF, misalkan adalah grafik ini. Kalau nanti grafiknya dibuat lebih bagus, dalam arti dibuat lebih menarik, kasih keterangan hujan harian das apa, das nim pakai nim, ini dikasih milimeter dan seterusnya ya. Itu yang pertama. Ini hujan harian. Yang kedua adalah hujan tahunan. Berarti dijumlahkan nilai per tahunnya ya. Nah, seperti itu ya, tahunnya dijumlahkan ya, ini saya kasih ininya, saya kasih caranya ya. Misalkan saya hitung gimana cara menjumlahkan per tahunnya. Oke. Cara menjumlahkan per tahunnya adalah saya bikin di sini 2024, misalkan 2026 5 ya ini mungkin. Oke, maka pertama ini kita alat bantuan count days, jumlah hari count if ini range, koma ini ya, ini F4 ya, F4 di dolar. Oke, jumlah hari. Jadi ini yang tercatat ya. Berikutnya adalah ini bantuannya ya. Ini kita ketik 0. Nanti kalau ini dari 2010 mulainya sama 0 dan seterusnya. Ini ditambah dengan yang di atas ini. Oke. Maka untuk hujan tahunannya dari tahun 2010 misalkan, maka di sini hujan tahunan sama dengan sum sum offset ya. Referensinya adalah hujan di sini.
F-nya adalah baris pertama hujan ini ya, F4 gitu kan. Oke, row-nya adalah ini ya, row-nya adalah ini. Yang berikutnya adalah kolomnya 0, X-nya adalah jumlah hari ini ya. Terus width-nya adalah 1. Maka di run, di enter ya. Kalau mau untuk memastikan kita sum aja di sini. Misalnya tahun yang 2024 ya, sum tahun 2024. Kita lihat yang tahun 2024 saja. Kita ambil ini ya, dari 2024 sama enggak? Oh ya sama. Kalau mau 2025 kita pastikan ya. Ambil sampel 2 gitu. Atau 2026 aja ya, biar kita enggak terlalu banyak. Kita ambil yang 2026 berarti di sini. Di kita enggak pas. Oke, kita lihat di sini. Oke, sama. Berarti kalau sama 2 kayak gini berarti sudah oke. Ya, baru bikin grafik seperti ini. Ini kan tahun 2000, berarti bikin grafik seperti ini. Di grafiknya diperbagus ya. Nanti dalam tugas buat grafik di sini diganti dengan select datanya, dibuat ganti dengan tahunnya ya. Oke. Dan seterusnya ini milimeter dan seterusnya. Datanya dibuat tahunan. Dan juga data berikutnya adalah dibuat mungkin untuk tugas cukup ini aja lah. Nanti grafiknya adalah data harian dan data tahunan. Nanti untuk di video berikutnya nanti saya mungkin khusus untuk perhitungan kalau membutuhkan data bulanan, nanti kita bisa entah di video berikutnya atau kita jelaskan di kelas ya. Nanti tergantung situasinya. Oke, saya rasa ini videonya terlalu panjang untuk menjelaskan bagian kedua dari tugas, jadi saya potong untuk video berikutnya ya. Saya potong biar lebih tidak terlalu panjang ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk video yang ini.